Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Akhir tahun 90-an, di sebuah wilayah di Kediri, Jawa Timur, seorang siswa SMA bernama Rudi menjalani hidup sebagaimana remaja pada umumnya. Usianya baru menginjak 17 tahun. Masa-masa ketika rasa ingin tahu dan keberanian muda saling bertarung dalam dada. Kala itu, sekolah masih menggunakan sistem catur wulan. Setahun dibagi menjadi 3 bagian, dan setiap akhir catur wulan, siswa akan mendapatkan jatah libur beberapa hari. Setelah menjalani ujian, tibalah masa liburan selama sekitar seminggu, momen yang selalu ditunggu untuk melepas penat dan mengisi waktu bersama teman. Di tengah liburan itu, Rudi mengajukan permohonan yang sebelumnya belum pernah ia sampaikan. Ia ingin bermain ke rumah temannya Iwan yang tinggal di desa berbeda, dan untuk pertama kalinya, ia juga ingin menginap semalam di sana. Bukan karena jaraknya terlalu jauh, tapi selama ini orang tuanya selalu menganggapnya masih terlalu kecil untuk pulang larut, apalagi sampai menginap di luar. Permohonan itu disampaikan pada suatu sore setelah matahari tenggelam dan suasana rumah mulai sepi. Rudi menghampiri ayah dan ibunya yang sedang duduk di ruang tengah dengan suara tenang namun disertai harapan yang kuat. Ia menyampaikan bahwa dirinya ingin bermain ke rumah Iwan malam itu. Sang ayah memandangnya sejenak, lalu menoleh pada istrinya. Tidak ada penolakan, hanya beberapa nasihat singkat yang disampaikan dalam nada lembut namun tegas. Ia diingatkan untuk menjaga sikap, tidak ikut-ikutan teman yang aneh-aneh, dan tidak sembarangan terlibat dalam pergaulan yang bisa merusak masa depan. Masih segar di ingatan masyarakat saat itu, bagaimana kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan mulai merambah hingga ke desa. Dan itu membuat banyak orang tua lebih waspada. Rudi mengangguk, menegaskan bahwa ia hanya ingin bermain, bukan mencari masalah. Sambil tersenyum, ayahnya menyelipkan selembar uang ke dalam sakunya. Uang pegangan yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu ia membutuhkan sesuatu selama di rumah Iwan. Rudi sempat menolak, merasa tidak enak hati, tapi ayahnya menepuk pundaknya dan memintanya untuk menerimanya saja. Uang itu hanya bentuk perhatian, bukan untuk bermewah-mewah. Malam pun mulai turun perlahan, dan Rudi bersiap. Ia mengenakan jaket tipis, menyampirkan tas kecil berisi baju ganti, lalu keluar rumah sambil menuntun motornya yang terparkir di samping teras. Kendaraan itu adalah Suzuki Tornado GX, motor yang kala itu cukup digemari para remaja. Meski bukan keluaran terbaru, motor itu telah menjadi sahabat perjalanan bagi Rudi. Knalpotnya lurus, menghasilkan suara dalam yang cukup khas, tapi tidak terlalu bising. Sebelum berangkat, ibunya sempat keluar membawa air minum dan meminta Rudi untuk berhati-hati di jalan. Ayahnya menyusul dari dalam, berdiri di ambang pintu sambil memberi pesan terakhir. Kalau memang terlalu malam, lebih baik menginap saja daripada pulang larut. Ia tak ingin anaknya tersesat di jalan kampung yang sepi atau mengalami hal yang tidak diinginkan. Ada nada serius dalam ucapannya, seolah menyimpan firasat yang tak ingin ia ungkapkan. Rudi menatap wajah kedua orang tuanya satu persatu lalu mengangguk. Ia menyalakan mesin motornya dan mulai melaju meninggalkan halaman rumah, diiringi pandangan ayah dan ibunya yang terus menatap punggungnya hingga lenyap di tikungan jalan.
Suasana saat itu masih tenang. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala. Sebagian mati atau meredup dimakan usia. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak yang mengapit sisi jalan. Perjalanan menuju Kampung Iwan memakan waktu sekitar 30 menit. Jalanan yang dilalui cukup beragam, dari jalan aspal sempit hingga jalanan tanah yang mulai mengeras. Di beberapa titik, terdapat lubang-lubang kecil yang memaksa Rudi memperlambat laju. Ia tidak terburu-buru. Malam itu ia benar-benar ingin menikmati perjalanan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kiri dan kanan, hamparan sawah membentang gelap, hanya diterangi remang lampu dari kejauhan. Sesekali ia berpapasan dengan warga desa yang masih mengayuh sepeda tua, atau ibu-ibu yang menenteng bungkusan dari pasar malam. Namun semakin jauh ia berkendara, suasana menjadi semakin sepi. Pepohonan tinggi berdiri memayungi jalan, menambah kesan sunyi yang menekan. Sekitar pukul 7 lebih, ia memasuki wilayah kampung tempat tinggal Iwan. Di sisi jalan, terlihat papan kecil bertuliskan nama dusun, nyaris pudar oleh hujan dan panas bertahun-tahun. Rumah-rumah warga mulai terlihat jarang. Sebagian besar tertutup rapat, hanya menyisakan semburat cahaya dari balik jendela. Rumah Iwan berada agak ke dalam, menjorok dari jalan utama kampung. Untuk mencapainya, Rudi harus berbelok ke jalan tanah yang membelah hamparan sawah. Di sisi kiri jalan itu terdapat kebun kelapa dan bambu yang rimbun. Ranting dan dedaunan kering berserakan di tanah. Sebagian terinjak ban motornya yang berlumpur. Rumah Iwan berdiri tenang di ujung jalan kecil itu. Rumah sederhana, berdinding plester, dengan atap genteng tua yang sudah mulai menghitam dimakan waktu. Halaman depannya berupa tanah lapang, sedikit becek oleh sisa hujan beberapa hari sebelumnya. Di sudut halaman tumbuh pohon jambu dan di pinggir tembok berdiri pagar bambu yang sudah miring. Teras rumah diterangi lampu bohlam kekuningan, cukup untuk menyingkirkan gelap dari beberapa meter sekitarnya. Rudi mematikan mesin motor, menyandarkannya ke pohon kecil di tepi halaman, lalu melangkah pelan ke arah pintu. Ketika kakinya menyentuh anak tangga menuju teras, pintu rumah mendadak terbuka. Iwan muncul dari balik pintu, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya tersenyum lebar. Rudi merasa disambut hangat. Tak lama kemudian, ayah dan ibu Iwan pun keluar ke teras, menyapanya dengan ramah. Mereka memang sudah mengenalnya, karena beberapa kali Rudi datang berkunjung siang hari. Sang ibu mempersilahkan duduk di tikar yang digelar di teras, lalu masuk ke dalam untuk membuatkan teh hangat. Dari arah dapur, tercium aroma gorengan yang baru selesai diangkat dari penggorengan. Angin malam berhembus lembut. Suasana desa terasa sejuk, tenang, dan damai. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang menyertai percakapan mereka. Lampu bohlam kekuningan yang menggantung di langit-langit teras menyinari wajah mereka dalam cahaya temaram, memantulkan bayangan halus ke dinding rumah yang sudah mulai berlumut. Rudi dan Iwan duduk berdampingan, berselonjor santai. Percakapan mereka mengalir pelan, dimulai dari topik ringan seputar sekolah, nilai-nilai ujian, dan rencana liburan catur wulan. Iwan bercerita bahwa beberapa temannya berencana pergi ke luar kota, namun ia sendiri memilih tetap di kampung karena tidak punya banyak agenda. Ia menyebutkan bahwa kampungnya terlalu tenang
bahkan terkadang membosankan bagi sebagian orang. Tapi baginya, kesunyian itu justru memberi ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Rudi mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia menanggapi sambil menikmati suasana. Sambil menyesap teh hangat, ia menatap ke arah jalan kecil yang membentang di depan rumah Iwan. Di sisi kiri tampak kebun kelapa dan pohon-pohon bambu yang menjulang gelap. Ia sempat menyadari bahwa perutnya mulai kosong. Namun, Iwan langsung berkata bahwa ibunya sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Sambil menunggu makanan matang, Rudi meminta izin untuk membeli rokok. Ia berjalan kaki ke rumah tetangga yang juga menjual kebutuhan harian secara eceran. Jalan setapak yang dilaluinya gelap, hanya diterangi cahaya kecil dari senter yang ia bawa. Udara di sekitarnya masih terasa dingin dan tenang. Di rumah tetangga itu, ia membeli sebungkus rokok dan segera kembali ke teras, di mana Iwan masih duduk sambil memetik gitar dengan nada-nada pelan yang tidak membentuk lagu tertentu, hanya rangkaian bunyi yang mengisi keheningan. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 9 malam lebih sedikit. Rumah Iwan mulai sunyi. Suara televisi telah padam. Adik-adik Iwan yang masih kecil sudah masuk kamar dan tidak terdengar lagi. Hanya cahaya temaram dari ruang tamu yang memancar keluar melalui celah pintu. Di teras, Rudi dan Iwan masih berbincang. Namun pembicaraan mereka mulai melambat, diselingi jeda-jeda panjang yang tidak terasa canggung. Keheningan itu justru memberi ruang bagi mereka untuk meresapi malam yang terus bergulir. Pada suatu titik, Iwan menyarankan agar Rudi bermalam saja, mengingat jalanan menuju rumahnya cukup sepi dan gelap. Saran itu diterima dengan ringan, sebab memang sejak awal ayah Rudi sudah memperingatkan bahwa lebih baik menginap ketimbang memaksa pulang larut malam. Mereka terus berbincang hingga waktu hampir menyentuh pukul 11 malam. Saat itu, suasana di sekitar rumah sudah benar-benar hening. Angin yang sejak tadi berhembus pelan kini nyaris tidak terasa. Jangkrik dan kodok pun seperti ikut diam, menyisakan keheningan yang terasa agak janggal. Tepat saat suasana mulai tenang dan obrolan di teras mereda, datanglah sebuah perubahan yang tak terduga. Angin mendadak berhembus dari arah kebun di depan rumah. Bukan angin biasa, tapi hembusan yang kencangnya tak lazim muncul di malam desa yang biasanya sunyi. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Langit tak menunjukkan gejala badai. Tidak ada suara petir atau awan tebal yang bergerak cepat. Angin itu seolah muncul dari ruang kosong, datang membawa ketegangan yang menekan rongga dada. Tikar yang mereka duduki terangkat di satu sisi. Jika tak sedang diduduki, benda itu pasti sudah terhempas ke tanah. Abu rokok beterbangan, serpihan gorengan ikut terlempar, dan cangkir-cangkir teh bergeser di atas permukaan tikar. Getaran kecil terasa merambat dari telapak kaki Rudi hingga ke tengkuknya. Angin itu dingin, tapi bukan dingin yang menyegarkan. Ada nuansa lain di dalamnya. Dingin yang membawa rasa asing. Dingin yang terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Rudi menoleh cepat ke arah sumber angin. Gelapnya kebun kelapa dan bambu di depan rumah tampak bergetar hebat. Daun-daun bambu bergoyang liar, batangnya saling beradu, dan menciptakan suara gemeretak yang memanjang. Beberapa suara burung kecil terdengar terbang panik, seperti diganggu oleh kehadiran sesuatu yang tidak mereka kenali. Di sela-sela suara angin, terdengar pula desau halus,
seperti napas panjang yang ditarik dari arah kegelapan. Sementara itu, Iwan tidak banyak bicara. Ia hanya menatap ke depan dengan ekspresi yang berubah. Sorot matanya tidak panik, tapi tampak menghindar dari sesuatu. Tangannya yang tadinya memegang gitar kini diletakkan di pangkuan, dan bahunya terlihat menegang. Ia menoleh ke arah dalam rumah, ke pintu yang separuh terbuka, seolah mengharapkan seseorang keluar dari sana. Tak lama kemudian terdengarlah suara engsel pintu digeser dari dalam. Pintu terbuka perlahan dan di baliknya tampak sosok ayah Iwan berdiri dalam bayang cahaya ruang tamu. Tubuhnya tegap, namun wajahnya tampak serius. Matanya menatap lurus ke arah dua remaja yang duduk di teras, dan dengan nada rendah, ia memerintahkan mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. Tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan. Nada suara itu tidak meninggalkan celah untuk menolak. Iwan berdiri lebih dulu, dan tanpa berkata apapun, ia menepuk bahu Rudi pelan, memberi isyarat agar mengikuti. Rudi masih diliputi kebingungan, bangkit dengan ragu. Ia melirik sejenak ke kebun di depan sana, merasa seolah ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Mereka meninggalkan teras begitu saja. Pisang goreng yang jatuh, abu rokok, tikar yang masih setengah terlipat oleh angin, semuanya ditinggal seperti ada bahaya yang tak boleh diabaikan. Begitu masuk ke dalam rumah, ayah Iwan langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Suara kunci itu bergema pelan di ruang tamu yang kini hening dan terasa lebih sempit daripada biasanya. Lampu ruang tamu masih menyala saat mereka duduk. Di ruangan itu, segala sesuatunya terlihat biasa saja. Meja kecil dari kayu, rak piring di sudut, dan kursi panjang berbantalan tipis. Tapi suasana tak bisa dibohongi. Ada kekosongan aneh di udara. Rudi merasakannya di kulitnya, di ujung jarinya, bahkan di tengkuknya yang berkeringat dingin. Ayah Iwan duduk di kursi kecil dekat pintu, tidak berbicara. Wajahnya datar, tetapi ada ketegangan di rahangnya yang mengeras. Ia tampak seperti seseorang yang pernah berada dalam situasi ini sebelumnya, seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi dan sedang menunggu sesuatu melewati titik kritis. Beberapa menit kemudian, lampu ruang tamu dipadamkan. Seketika, ruangan berubah menjadi gelap setengah remang. Hanya cahaya temaram dari dapur yang masih menyala samar, melempar bayangan panjang di lantai dan dinding rumah. Di dalam kegelapan itu, Rudi duduk kaku. Ia tidak tahu apakah ia harus bertanya atau diam. Perasaan tidak enak mencengkeram pikirannya. Dalam batinnya, ia mulai merasa bahwa ia mungkin telah masuk ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya ia alami. Iwan duduk di dekat jendela, memandangi sesuatu yang tak bisa dilihat Rudi. Tidak ada kata-kata di antara mereka. Hanya suara napas yang tertahan dan detak jantung yang mengencang. Saat itulah telinga Rudi mulai menangkap suara lain. Awalnya hanya lirih, seperti bisikan jauh yang tidak jelas. Tapi semakin lama, suara itu menjadi lebih kentara, sebuah percakapan. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, dari arah jalan tanah di depan rumah. Ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan, tapi suara-suara itu begitu banyak. Ada suara laki-laki, suara perempuan, terdengar seperti puluhan orang sedang berbicara bersamaan. Namun dalam nada rendah dan serempak. Ia memicingkan mata ke arah jendela. Suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Namun, tidak satu pun percakapan itu bisa dipahami.
Akan tetapi denyut suaranya menusuk batin, menggetarkan sesuatu yang sangat dalam. Rudy menoleh ke arah Iwan, mencari penjelasan lewat sorot matanya. Tapi sahabatnya hanya mengangkat bahu pelan. Ia juga tak berbicara, seolah tahu bahwa ini bukan waktu untuk menjelaskan. Ayah Iwan duduk tanpa bergerak. Ia hanya menatap lurus ke dinding, kemudian menarik napas panjang. Di tangannya, rokok yang baru dinyalakan mengepulkan asap tipis. Asbak kecil diletakkan di depannya. Rudy menoleh pelan ke pintu. Di balik dinding kayu itu, suara-suara masih terdengar. Mereka tidak marah. Mereka tidak berteriak. Tapi mereka terlalu ramai untuk sebuah kampung kecil yang sebagian besar warganya sudah tertidur sejak 2 jam lalu. Suasana dalam rumah itu benar-benar berubah. Sejak suara angin mendadak menyerbu dan memaksa mereka masuk, ketenangan yang sebelumnya menyelimuti malam telah sirna, tergantikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketegangan diam-diam merambat ke dinding, meresap ke lantai, dan menggantung di udara seperti kabut tak terlihat. Rudy duduk membeku di kursi panjang ruang tamu. Di sebelahnya, Iwan diam tak bersuara, duduk di sudut ruangan dekat jendela. Ayahnya masih di tempat semula, duduk di kursi rotan kecil tak jauh dari pintu. Sejak lampu ruang tamu dimatikan, ruangan berubah menjadi separuh gelap. Hanya ada bias cahaya redup dari arah dapur yang nyaris tak membantu melihat dengan jelas. Dalam gelap itu, bayangan benda-benda di dalam ruangan tampak berubah bentuk, menyerupai sosok-sosok diam yang tak diundang. Lalu sesuatu mulai terdengar. Pelan, halus, nyaris tak bisa dibedakan apakah nyata atau ilusi. Suara itu berasal dari luar rumah, dari arah jalan tanah di depan. Awalnya terdengar seperti bisikan jauh, tapi semakin lama semakin jelas. Bukan suara 1 atau 2 orang, melainkan seperti puluhan suara saling berbaur, saling bertindih, saling merongrong dalam gumam tanpa kata. Rudy menajamkan pendengarannya. Suara-suara itu seperti berasal dari orang-orang yang sedang berbicara pelan dalam jumlah besar. Namun, tidak ada satu kata pun yang bisa dikenali. Semua terdengar samar, seperti ucapan dari dunia lain. Suara laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu, menciptakan gemuruh kecil yang tidak keras, namun menusuk kepala. Getaran halusnya terasa merambat dari luar ke dalam, menelusup lewat celah-celah dinding kayu. Ia mencuri pandang ke arah Iwan, berharap ada penjelasan atau setidaknya reaksi yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian merasakan hal itu. Namun wajah Iwan tetap tenang, meskipun sorot matanya berubah menjadi kosong, seperti orang yang tengah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia pahami. Sementara itu, ayah Iwan bergeming dari tempat duduknya. Pria itu tetap menatap lurus ke arah depan dengan tubuh sedikit membungkuk. Asap rokok tipis melayang dari tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam lutut dengan erat. Ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan kewaspadaan yang matang, seperti seseorang yang sudah sangat sering menghadapi kejadian ini dan tahu persis bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu dan tidak menunjukkan reaksi. Suara-suara dari luar rumah mulai berpindah arah. Awalnya dari depan, kemudian perlahan bergerak ke sisi kiri rumah. Suara itu mengalir seperti arus, lalu berpindah lagi ke belakang rumah. Gerakannya teratur, seolah ada barisan panjang yang sedang berputar mengelilingi bangunan tempat mereka berlindung. Tidak ada suara langkah yang jelas, namun sesekali terdengar gesekan halus di atas tanah,
seperti sesuatu yang berat sedang ditarik perlahan. Dalam diamnya, Rudi mulai merasa seluruh tubuhnya menegang. Bukan karena ketakutan yang tiba-tiba, melainkan karena kesadaran bahwa apa yang sedang berlangsung bukan sesuatu yang bisa ia lawan dengan logika. Ia tidak tahu siapa atau apa yang sedang berjalan di luar sana. Tapi satu hal pasti, mereka bukan manusia. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari jendela samping rumah. Bukan seperti diketuk, melainkan lebih seperti gesekan. Seolah sesuatu menyentuh kaca dari luar, pelan dan penuh rasa ingin tahu. Rudi menoleh perlahan. Tirai kain tipis bergoyang ringan, dan bayangan luar ruangan hanya menyisakan gelap pekat. Tidak ada yang terlihat, tapi entah mengapa jantungnya terasa berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ayah Iwan akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan berat. Ia berkata bahwa mereka tidak boleh bersuara atau bergerak karena saat ini rombongan itu sedang lewat. Ia menegaskan bahwa suara-suara yang terdengar bukan berasal dari manusia, dan selama mereka tidak menarik perhatian, semuanya akan baik-baik saja. Rudi tak menjawab, bahkan untuk mengangguk pun ia merasa berat. Ia hanya duduk dengan tangan terkepal di pangkuan, tubuhnya kaku seperti patung. Ia mencoba mengatur napas, tapi dada terasa sesak. Udara di ruang tamu itu semakin lama semakin berat, seperti ada lapisan halus yang membungkus seluruh ruangan, menekan dari segala arah. Suara-suara itu masih terus terdengar. Kini lebih pelan, tapi lebih menusuk. Di tengah gumaman samar, Rudi merasa seolah ada satu suara, satu saja yang terdengar lebih dekat dari yang lain. Suara berat, seakan berasal dari sosok besar yang berjalan membawa beban. Di sela riuhnya gumaman itu, ia sempat merasa mendengar semacam suara logam tua yang berderak, seperti keranda yang digeser di atas tanah. Dan saat pikiran itu muncul, tubuhnya semakin dingin. Keranda. Kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu dari mana datangnya asosiasi itu, tapi semuanya terasa masuk akal. Gumaman, langkah pelan, pergerakan melingkar, dan suara berat yang ditarik, seperti iring-iringan jenazah. Tapi di malam hari, seketika itu pula, suara-suara mulai mengecil. Arus langkah-langkah tak kasat mata itu terdengar menjauh ke arah utara. Jangkrik yang sempat diam, perlahan mulai kembali bersuara. Suara mereka masih ragu, belum nyaring, seolah mencoba memastikan bahwa ancaman telah benar-benar pergi. Ayah Iwan bangkit perlahan dari tempat duduknya. Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai hanya beberapa senti, lalu segera menutupnya kembali. Tatapannya tetap tenang, tapi rahangnya mengencang. Setelah itu ia kembali duduk dan berkata bahwa untuk malam ini mereka telah lewat dan tidak berhenti. Rudi belum mengerti maksudnya, tapi malam itu ia tahu bahwa rombongan itu bukan sekadar cerita kampung atau dongeng yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Mereka nyata, mereka lewat, dan mereka mengalaminya. Ketika suara-suara dari luar rumah akhirnya memudar, malam tidak serta-merta kembali tenang. Meskipun suasana di dalam rumah menjadi lebih hening, ketegangan belum benar-benar menguap. Bagi Rudi, yang sejak awal hanya berniat menginap di rumah teman semasa sekolah, malam itu telah berubah menjadi pengalaman yang melampaui batas pikirannya. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi apapun itu, ia tahu betul bahwa dirinya baru saja menyaksikan sesuatu yang bukan milik dunia manusia.
jangkrik perlahan mulai bersuara kembali dari kejauhan. Suara mereka pelan, masih tercekat oleh bayangan gelap yang barusan melintas. Di dalam ruang tamu, lampu belum dinyalakan. Tirai-tirai tetap tertutup. Dan ketiga orang yang berada di dalam rumah itu masih bertahan dalam diam masing-masing. Rudy menunduk, menatap telapak tangannya yang dingin dan sedikit bergetar. Keringat dingin masih melekat di punggungnya, membasahi bagian dalam jaket yang ia kenakan. Pikiran-pikiran liar berkecamuk di kepalanya, mengulang-ulang momen ketika suara langkah samar dan gumaman tak jelas itu mengelilingi rumah. Ia masih bisa merasakan tekanan udara yang berubah saat arak-arakan itu lewat. Seolah-olah mereka membawa dunia mereka sendiri, dan udara malam harus menyingkir sejenak untuk memberi jalan. Ayah Iwan, yang duduk diam sejak awal, akhirnya angkat suara. Kalimat pertamanya sangat pelan, hampir seperti gumaman, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh Rudy dan putranya. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa kejadian barusan bukanlah sesuatu yang langka di kampung ini. Bukan pula kejadian yang tanpa makna. Malam-malam seperti ini telah lama dikenal oleh orang-orang tua di desa sebagai malam ketika yang tak terlihat menunjukkan keberadaan mereka. Ia lalu menoleh pelan ke arah Rudy dan menjelaskan bahwa apa yang baru saja mereka alami adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah fenomena yang diakui secara diam-diam oleh banyak warga kampung. Mereka menyebutnya rombongan, bukan sekadar kumpulan suara, tetapi sebuah barisan makhluk halus yang melintas dalam keheningan, membawa sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh mata biasa, namun bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka. Ayah Iwan melanjutkan bahwa rombongan itu bukan muncul begitu saja. Keberadaan mereka berkaitan erat dengan kematian. Setiap kali mereka lewat, maka dalam beberapa hari ke depan akan ada salah satu warga kampung yang meninggal dunia. Siapa yang akan dijemput, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi tanda-tandanya selalu sama. Angin besar yang datang tiba-tiba, suara langkah kaki tanpa wujud, gumaman banyak suara tanpa kata yang bisa dikenali, dan kadang-kadang wujud keranda kayu yang mereka usung di tengah barisan. Penjelasan itu membuat dada Rudy semakin berat. Ia menahan napas, mencoba mengendalikan detak jantung yang belum juga normal. Semua cerita yang pernah ia dengar dari Iwan di masa lalu kini seperti menemukan konteksnya. Dulu, saat Iwan menyebut soal arak-arakan gaib yang membawa keranda, Rudy hanya menanggapinya dengan setengah tawa dan canda. Tapi malam ini, apa yang sebelumnya terdengar seperti mitos, kini terasa seperti kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Ayah Iwan kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa ia sudah beberapa kali mengalami kejadian serupa. Bahkan sejak masih muda, ia sudah diajarkan oleh ayahnya, kakek Iwan, untuk mengenali tanda-tanda kedatangan rombongan tersebut. Ia mengatakan, biasanya angin akan menjadi pertanda pertama. Angin yang tidak berhembus bertahap, melainkan datang seperti hempasan satu tarikan napas besar dari tempat yang sangat jauh. Setelah itu, akan terdengar suara-suara samar seperti banyak orang berbicara bersamaan, namun tak satu pun kata dapat dipahami. Menurutnya, saat semua tanda itu muncul, maka satu hal yang harus dilakukan hanyalah masuk ke rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat, memadamkan lampu, dan tidak mengeluarkan suara apapun. Tujuannya adalah agar rumah tampak seperti kosong.
Karena jika penghuni rumah terlihat sedang terjaga atau berada di luar, maka rombongan itu bisa saja berhenti di sana. Dan jika mereka berhenti, maka nasib sial bisa datang. Rudi menelan ludah. Kata sial yang diucapkan pelan oleh ayah Iwan terasa jauh lebih menakutkan daripada ancaman yang lebih eksplisit. Sial, menurut penjelasannya, bukan berarti langsung ada yang meninggal di rumah tersebut, tapi seringkali diikuti oleh kesialan yang datang bertubi-tubi. Sakit yang tidak jelas sebabnya, kecelakaan ringan yang terjadi berulang, kehilangan barang, hingga kesurupan atau gangguan yang lebih dalam. Lalu, ayah Iwan menceritakan bahwa beberapa tahun lalu, salah satu tetangga yang terlalu penasaran memaksa mengintip dari balik jendela saat rombongan itu lewat. Keesokan harinya, anak bungsunya jatuh sakit mendadak, demam tinggi, dan terus meracau seperti orang linglung. Tak satu pun dukun kampung yang bisa menyembuhkan, dan baru membaik setelah keluarga itu membawa anaknya ke seorang kiai sepuh di luar daerah. Setelah jeda sejenak, ayah Iwan menyampaikan bahwa malam itu, ketika ia mengintip sedikit dari celah tirai, ia memang melihatnya, barisan itu. Ia tidak melihat jelas wajah atau bentuknya satu persatu, tapi siluet hitam mereka terlihat sangat jelas, bergerak berbaris rapi melintasi jalan tanah. Di tengah barisan, tampak keranda kayu tua yang dipikul oleh 4 sosok tinggi dengan tangan panjang dan langkah yang sinkron. Tidak ada jenazah di dalamnya, namun bentuk keranda itu sendiri sudah cukup untuk memberitahu tujuan mereka. Ia juga menambahkan jumlah rombongan tadi tergolong banyak. Dalam kepercayaan warga, semakin panjang barisan, biasanya orang yang akan meninggal adalah mereka yang sudah tua atau seseorang yang dianggap berumur. Tapi jika barisannya hanya sedikit, maka biasanya yang dijemput adalah anak-anak atau pemuda. Di ujung penjelasannya, ia berkata bahwa malam ini mereka beruntung. Rombongan itu tidak berhenti di depan rumah, tidak memperhatikan siapapun. Mereka hanya lewat. Dan itu berarti untuk malam ini, rumah itu aman. Rudi menatap wajah pria itu dalam diam. Tidak ada yang bisa ia jawab. Hanya satu hal yang pasti, malam itu ia telah mengalami sesuatu yang tidak akan pernah ia ceritakan sembarangan kepada siapapun. Rudi masih duduk mematung. Apa yang dialaminya barusan terlalu samar untuk digambarkan secara pasti, namun terlalu jelas untuk dilupakan. Pengalaman itu, makhluk-makhluk berjubah hitam, langkah seragam yang senyap, dan keranda tua yang dipikul tanpa suara, semuanya terekam dengan utuh dalam pikirannya. Ayah Iwan hanya mengangguk pelan ketika rombongan itu telah lewat. Ia memberi isyarat dengan pandangan mata bahwa jika Rudi ingin tahu lebih banyak, maka inilah waktu yang langka. Dengan satu tarikan napas panjang, pria itu berdiri dan membuka sedikit celah pada tirai jendela. Lalu dengan nada sangat tenang, ia mengizinkan Rudi untuk melihat. Tapi ia juga memperingatkan, tidak boleh menatap lama, tidak boleh mencari-cari wajah, dan jangan memanggil dalam hati. Karena bagi makhluk seperti mereka, niat yang diam saja bisa dianggap sebagai panggilan. Dengan langkah ragu, Rudi mendekat ke jendela. Tirai disingkap sedikit oleh Iwan, hanya sebatas cukup untuk melihat tanpa membiarkan cahaya dari dalam rumah memancar keluar. Dan dari celah itulah Rudi menyaksikan sendiri. Dengan mata yang terbuka lebar, namun hati yang tercekat oleh sesuatu yang bahkan tak punya nama. Di jalan tanah yang gelap di depan rumah,
tampak barisan panjang sosok-sosok berwarna hitam. Mereka berjalan teratur, diam, dan masing-masing tampak membawa beban tak terlihat. Di tengah barisan, tampak keranda kayu tua yang dipanggul oleh 4 makhluk berjubah. Keranda itu tampak ringan, seolah tidak ada yang dibawa, tetapi seluruh rombongan bergerak dengan keheningan yang menggetarkan hati. Apa yang paling membuat Rudy tak bisa berpaling bukan hanya sosok-sosok itu, tapi keheningan mereka. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara hembusan napas, hanya gerakan. Seperti potongan film lama yang berjalan tanpa suara. Hanya visual, tapi justru membuatnya terasa jauh lebih nyata dan dingin. Beberapa dari mereka membawa cahaya kecil di telapak tangan, tapi bukan cahaya obor. Bukan nyala api seperti yang dikenalnya. Cahaya itu nyaris beku, bulat, menyala lembut seperti bara, namun tidak memberi sinar ke sekitar. Malah seolah menyerap cahaya dari udara. Cahaya itu menggantung di ujung tangan mereka. Rudy hampir lupa bernapas. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Tapi ketika Iwan menepuk pelan bahunya, ia sadar bahwa sudah cukup. Ia melangkah mundur. Kakinya seperti tak ingin menginjak lantai, tapi juga tak mampu tetap di tempat. Dan saat ia kembali duduk di ruang tamu, tubuhnya terasa ringan, tapi bukan karena lega. Melainkan seperti seseorang yang telah melepaskan sebagian dari keberadaannya karena telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak disaksikan manusia. Ayah Iwan lalu berkata bahwa rombongan itu hanya melintas kembali menuju arah asal mereka. Ia menyebut bahwa perjalanan seperti itu biasanya terjadi 2 kali. Pertama, saat mereka datang, dan kedua, saat mereka kembali. Seperti prosesi arwah yang tidak membawa apa-apa di awal, lalu kembali setelah mengambil yang mereka tuju. Namun malam ini, rumah itu selamat. Mereka tidak berhenti. Setelah semua benar-benar reda, pria itu masuk ke dalam, meninggalkan Rudy dan Iwan yang kini duduk kembali di teras rumah. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 1 dini hari. Udara terasa lebih dingin, tapi tidak lagi menakutkan. Angin yang tadi menderu kini hanya berhembus pelan, membawa aroma kebun yang lembab. Cahaya bulan perlahan kembali muncul dari balik awan, menyinari sawah yang gelap dan kabut tipis yang turun diam-diam dari langit. Di hadapan mereka, jalan tanah yang tadi menjadi lintasan rombongan itu kini tampak kosong. Tidak ada jejak, tidak ada perubahan apapun. Tapi Rudy tahu semuanya telah berubah, bukan pada jalan itu, tapi dalam dirinya. Ia memandangi cangkir teh yang tadi ia tinggalkan. Tehnya sudah dingin. Ia menyesap sedikit, hanya untuk memberi tubuhnya alasan untuk bergerak. Di sebelahnya, Iwan masih duduk diam, hanya sesekali menarik napas panjang. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada diskusi. Tidak ada pertanyaan. Karena malam itu telah menjawab sendiri semua yang tak pernah bisa dijawab oleh kata-kata. Dan di balik sunyi itu, Rudy merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut, bukan juga kagum, tapi semacam pengakuan bahwa dunia ini tidak sesederhana yang ia kira. Bahwa di balik realitas sehari-hari yang ia jalani, ada lapisan-lapisan kehidupan lain yang berjalan berdampingan. Dunia yang tidak menuntut untuk dipercaya, tapi akan tetap ada walaupun tidak ada yang melihat. Dunia yang hanya sesekali menampakkan dirinya, dan hanya kepada mereka yang tidak sengaja atau mereka yang dipilih. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini.
Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Rudi yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum. Selamat datang di